Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya MP Saputra Rusli dengan NPM 0204251112 Di sini saya ingin mempresentasikan tugas yang diberikan langsung oleh Bapak Dr. Khairul SPI MPD tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia itu sendiri. Tahukah kalian, bahasa dulu yang digunakan adalah bukan bahasa Indonesia, tetapi bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu. Karena apa? Karena bahasa Melayu ini mudah, sederhana untuk dipelajari oleh masyarakat tertentu. Tetapi teman-teman, pada tanggal 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda resmi mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa dan juga menjadikan simbol bahasa Indonesia ini sebagai persatuan bangsa antar suku dan bahasa daerah. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia ini sangat penting untuk kita pelajari. Ada dua kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai bahasa nasional dan yang kedua itu sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, ia meliputi beberapa poin. Yang pertama yaitu identitas, kebanggaan bangsa, dan alat pemersatu bangsa. Yang kedua yaitu sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, ini diatur langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 36. Ini untuk mengatur pemerintah, pendidikan, dan juga komunikasi yang resmi. Jadi, bahasa nasional ini berupa identitas kita sebagai bangsa, kita sebagai orang Indonesia. Yang kedua yaitu kebanggaan, dan yang ketiga itu sebagai alat pemersatu bangsa. Dan yang untuk sebagai bahasa negara ini diatur langsung oleh negara atau diatur langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 36. Baik, yang terakhir yaitu fungsi bahasa Indonesia. Yang kita tahu bahwa fungsi bahasa Indonesia itu hanya berupa alat komunikasi, tetapi ada beberapa fungsi yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Fungsi-fungsinya itu antara lain yaitu fungsi sebagai bahasa resmi negara, fungsi sebagai alat pengantar pendidikan, fungsi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Dengan ini membedakan atau bisa menyatukan atau bisa membangun peradaban bangsa Indonesia. Jadi dengan fungsi-fungsi ini kita bisa menentukan bahwasanya bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar alat komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga bisa sebagai alat pengantar pendidikan, sebagai alat pengetahuan, seni dan budaya. Dengan bahasa Indonesia, orang lain atau teman-teman yang lain itu bisa memahami apa yang kita maksud. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa daerah atau bahasa yang kita tinggal, itu teman-teman yang lain tidak memahami apa yang kita maksud. Kesimpulannya, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan jelas agar orang lain atau teman-teman di luar sana bisa memahami apa yang kita maksud. Seperti itu teman-teman. Jadi bahasa Indonesia itu harus digunakan dengan baik dan jelas agar pendengar luar sana itu bisa memahami apa yang dia maksud di sana. Jadi teman-teman kalau mau menerangkan atau mau menjelaskan sesuatu itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan jelas, karena bahasa yang sudah dipelajari atau sudah dipahami oleh Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Jadi teman-teman harus bisa mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan jelas. Itu inti dari sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Seperti itu penjelasan dari saya tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Jika ada kata atau kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf karena semua manusia punya kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.